Dalam pujian praibadah kita saat pagi hari ini, di tempat di mana kita berada, mari kita memberikan pujian dari mulut kita, pengagungan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita naikkan pujian bersama. Haleluya. Yesus.
lebih dekat lagi datang kepada Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan siap melawat untuk setiap kita yang sungguh-sungguh membawa hati yang tulus di hadapan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari Tuhan mengerjakan bagiannya atas kita, menjamah hati kita dan mengubah setiap sikap hati yang tidak berkenan di hadapannya. Terima kasih ya Roh Kudus, bekerjalah terus atas kami. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Bertatalah atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya ada kuasa, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, salam sehat, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Saudara bisa memberikan salam kasih satu dengan yang lain. Salam. Ya, mari kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saya juga mengucapkan shalom Bapak Ibu yang ada di sini, shalom yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Biar pagi hari ini Tuhan melihat setiap hati kita yang datang ke hadirat-Nya dengan segenap hati kita. Dia tahu, Dia sanggup menjamah saya dan kita semuanya pagi hari ini. Mari naikkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan hati kami. Jadi
kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup mengubah segala sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sesungguhnya kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan, tetapi kami mengucap syukur pengorbanan-Mu luar biasa pada kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami, dan Engkau mengangkat kami kepada kehidupan yang kekal. Engkau sanggup mengubah sikap hati kami yang lama, manusia kami yang lama, untuk menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Proses kami Tuhan, bentuk hati kami hari lepas hari, sehingga Engkau dapati kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Kami siap untuk meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, bisa beri kemuliaan buat nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Kita katakan Dia Tuhan yang ajaib ya. Haleluya, boleh tepuk tangan sama-sama saya. Haleluya. Tangan sama-sama ya, terpujilah. Amin. Ya. Pujilah
Dia Tuhan yang berjaya atas kehidupan kita semuanya. Kita siap memuji Tuhan terus ya. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Ya, tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Sukacita kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Berangkat sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terus tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebus. Dia Tuhan penebus kita semua. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan Raja kita, kuasanya luar biasa buat kita semua. Amin. Kita sama-sama ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat kita sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mana suaranya? Amin. Iya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih suka lagi kan angkat haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ya, kita akan mempersiapkan hati untuk bersama-sama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan luar biasa pengorbanannya buat kita semua.
Biar pagi hari ini Dia Tuhan yang mengerti saya, Dia Tuhan yang mengerti kita semua. Dia bukan Tuhan yang memandang harta, Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, tetapi Dia ingin melihat hati saya dan hati kita semua yang ada di tempat ini berkenan di hadapannya. Naikkan pujian bersama, hati hamba. Kau
Yesusku. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Jamalah kami semua. Biarlah kami boleh tidak saja mengetahui tentang Tuhan, tetapi kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Buatlah kebangunan rohani. Buatlah hidup kami berkobar-kobar mengikut Tuhan. Jadikan kami murid-murid yang sejati, yang mau memikul salib, yang mau menyangkal diri, yang berkata tidak kepada dunia ini, tetapi berkata iya terhadap rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Bukakanlah pikiran dan hati kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami berkobar-kobar seperti dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus karena Engkau beserta mereka. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sepanjang bulan ini kita akan membahas tema mengenai the kingdom of heaven atau the kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan surga. Mari kita membuka Injil Matius bersama-sama. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 ayat sampai dengan ayat 46. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Dia suka sekali mengajar tentang hal ini. Pengajaran ini tersebar di Injil di dalam kitab Perjanjian Baru. Mengapa dia suka? Karena kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah pusat pengajarannya. Inti pengajarannya ini yang paling sentral di dalam pengajarannya dan hidupnya. Kerajaan surga, the kingdom of heaven. Kerajaan Allah, the kingdom of God. Ini kedua istilah ini sama artinya di dalam Injil. Kratoning swarga, kratoning Allah. Nah, kemudian kita bertanya, apa artinya kerajaan Allah? Apa artinya kerajaan surga? Apakah itu artinya berbicara tentang suatu dinasti politik? Atau politik dinasti seperti orang-orang sekarang membicarakannya, ribut untuk mendiskusikannya.
menjelang pemilu ini, wah, terjadi kompetisi yang luar biasa, perebutan kekuasaan yang luar biasa. Apakah kerajaan Allah itu seperti yang dimaksud dinasti politik atau politik dinasti? Apakah kerajaan Allah, keratoning Allah itu seperti kerajaan-kerajaan yang pernah ada di masa lalu? Atau seperti model-model kerajaan-kerajaan yang masih ada sampai dengan zaman sekarang ini? Di Inggris kita melihat ada kerajaan. Di Thailand kita melihat ada sistem kerajaan juga. Di Jepang kita melihat ada sistem itu juga. Bahkan di wilayah tertentu di Indonesia ada kerajaan. Jawa di Yogyakarta dan kerajaan di kota Solo. Apakah kerajaan Allah itu seperti itu? Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah ini bukan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia di masa lalu sampai masa sekarang ini. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan surga itu berbicara tentang kuasa Allah yang dinyatakan. Kedaulatan Allah yang diproklamirkan. Allah yang memerintah di bumi seperti di surga. Sama seperti sebuah bagian dari doa Bapa kami yang berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika Yesus membicarakan mengenai kerajaan Allah, Yesus berkata, carilah kerajaan Allah. Milikilah kerajaan Allah. Terimalah kerajaan Allah itu di dalam hidupmu, dalam ketulusan hidupmu, dalam kemurnian hidupmu. Jangan biarkan dirimu yang berdaulat atasmu sendiri. Tuhan yang berdaulat. Tuhan saja yang memerintah. Dia saja yang berkuasa atas hidup kita. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi ambisi yang berpusat kepada dirimu. Jangan biarkan dunia menjadi sentralnya. Jangan biarkan ada hal-hal tertentu yang menjadi inti bagi hidupmu. Jangan biarkan ada manusia tertentu yang menjadi idolamu. Tetapi biarlah Allah berdaulat di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Biarlah kehendaknya saja jadi, biarlah rencananya jadi. Apa yang Allah ingin lakukan di dalam hidupku, itulah the kingdom of God, the kingdom of heaven, keratoning Allah, keratoning surga, swargo. Itulah. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Dia memiliki pusat yang lain daripada Allah. Manusia itu sebenarnya sambil bergandeng tangan. Pusatnya yang di tengah itu adalah Allah. Tapi alih-alih melihat kepada pusatnya, kepada Allah, ya bergandeng tangan melihat ke belakang. Allah tidak lagi menjadi pusatnya. Yang menjadi pusatnya apa? Popularitas jadi pusatnya. Power jadi pusatnya. Cinta mamon jadi pusatnya. Status yang tinggi jadi pusatnya. Kesenangan hidup menjadi pusatnya. Hobi menjadi pusatnya, kekuatan politik menjadi pusatnya, kekuatan yang dimilikinya
menjadi senternya. Kekuatan perang menjadi ambisinya, akibatnya hidupnya kacau balau. Media sosial menjadi pusatnya. Hidupnya tidak lagi tertuju kepada Allah. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Carilah dahulu kratoning swarga, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Perumpamaan yang kita baca ini adalah tentang orang-orang yang mencari harta terpendam, mencari mutiara-mutiara. Wah, ini sudah banyak ini difilmkan. Kalau Bapak Ibu suka serial filmnya Indiana Jones, ya, salah satu filmnya mengisahkan orang-orang mencari mengenai cawan yang dipakai oleh Yesus pada waktu perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Indiana Jones ini dia seorang arkeolog, tapi seorang petualang juga, tapi pencari kebenaran. Dan yang mencari cawan yang pernah dipakai oleh Yesus banyak sekali. Karena dalam kisah film itu, kalau kita bisa menemukan cawan itu, lukamu yang ada di tubuhmu, kau taruh air di cawan itu, lalu kau tumpahkan air di cawan itu, bisa sembuh. Perlahan-lahan tubuh yang menganga oleh luka itu menjadi menutup rapat kembali seperti semula. Barang siapa menemukan cawan itu, dia akan punya hidup yang panjang, umur selama-lamanya. Maka cawan itu dicari orang, dicari penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa, kalau kita dapatkan cawan ini, saya bisa jadi pemimpin untuk selamanya. Saya bisa menjadi penguasa. Tidak perlu regenerasi. Tidak perlu estafet kepemimpinan. I have power. Saya bisa memerintah. Kalau kita punya cawan ini, lalu kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita percayai, mereka akan ikut dengan kita, percaya kepada kita. Maka cawan ini dicari terus. Dalam kisah film itu, cawan ini dijaga oleh seorang prajurit tentara salib, dijadikan perebutan. Lalu Indiana Jones sama orang-orang yang penuh dengan ambisi kekuasaan, ambisi duniawi ini, ambisi untuk dirinya sendiri itu, masuk ke ruangan di gua itu. Ternyata di situ cawannya banyak sekali. Ada cawan yang dari emas, berkilau-kilau, cawan dari barang-barang logam mulia lainnya. Ini orang-orang yang pusatnya kepada diri sendiri, ambisinya kepada diri sendiri, pikir cawan yang pernah dipakai Yesus itu pasti cawan emas yang berkilau itu. Lalu diambillah cawan emas itu, lalu dituangkan air di sana. Ketika diminum, lalu melepuhlah tubuhnya. Ternyata bukan cawan emas itu yang dipakai oleh Yesus. Lalu sang aktor, ini cawan ini yang dipakai Yesus Kristus itu, cawan yang terbuat dari kayu. Lalu diambillah oleh Indiana Jones karena ada mitranya yang tertembak. Dituangkannya air di cawan yang kayu itu, lalu dibasuhkannya ke luka itu dan sembuh. Cerita-cerita mengenai pencari harta karun itu luar biasa. Penuh petualang, penuh tantangan, penuh risiko.
Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti harta yang terpendam. Harta karun yang sangat berharga sekali. Mutiara yang sangat berharga sekali. Harta yang langka. Mutiara yang indah. Pasti pencari harta ini melakukan pencarian sebelumnya. Mereka temukan ini. Wah, ini bukan yang paling berharga. Mereka cari mutiara ini. Wah, ini kilaunya belum begitu mempesona. Mereka pergi ke ladang ini. Ke ladang itu. Mereka melintasi negeri. Pedagang mutiara, dia cek. Ini mutiara yang baik enggak ya? Wah, ini kualitinya tidak begitu bagus. Ya cari. Pasti sudah melakukan pencarian demi pencarian. Mereka temukan ini dan itu. Tetapi tidak menjawab kepuasan hidup mereka. Mereka cari sekian lama. Tetapi mereka belum ketemu sesuatu yang mendatangkan sukacita di dalam hidup mereka. Sukacita yang sejati. Para pencari harta itu belum menemukan hidup yang betul-betul yang bisa memberikan kemurnian hidup. Ketulusan hidup. Mereka belum mendapatkan. Pasti pencarian itu. Mungkin saja pencarian yang sekian lama. Ada banyak orang terus mencari. Dan pencarian itu masih berlangsung sampai sekarang ini. Belum menemukan kebenaran yang sejati. Cari terus. Pergi ke suatu tempat ini, ke tempat itu. Pergi ke orang pintar di daerah ini. Pergi ke orang pintar di situ. Pergi ke petilasan yang satu, ke petilasan yang lain. Wah, ini bulan suci katanya. Saya pergi mencari harta ini. Harta itu dia penuh kantongnya. Dia penuh apa yang mereka mau, tetapi tidak memiliki kepuasan hidup. Tidak menemukan yang sejati. Cari kesaktian ini, kesaktian itu. Cari supaya saya ketemu orang-orang yang bisa memuaskan saya. Tetapi tidak bertemu, tidak puas hidupnya. Maka yang terjadi adalah kegelisahan, gundah gulana, terus menghantui, penasaran, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, coba kesaktian itu. Aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung, kata pemazmur. Di gunung ini ada enggak ya? Di daerah Sragen ini ada bukit, wah kita pergi ke sana. Oh, di Gunung Kawe ini ada ndak ke sana ya? Waktu ayah dan ibu saya belum bertobat. Waktu kecil SD saya pernah diajak pergi ke Gunung Kawe. Saya perhatikan banyak orang datang ke gunung itu. Tidur di sebuah tempat yang terbuka untuk umum. Yang dicari apa tuh? Sama seperti pergi kita ke Rahtawo. Sepanjang hari bis yang besar berdatangan. Nurunkan penumpang. Jumlahnya tidak puluhan, tidak ratusan, ribuan. Padahal jalannya sempit itu ke Rahtawo itu. Yang dicari apa? Yang mau didapat apa? Dan orang-orang mencari terus. Ada enggak guru-guru yang
mandraguna di sana. Oh, di bulan ini saya harus pergi ke sungai, saya harus pergi ke leko-leko gunung, saya pergi ke pantai yang paling ujung. Tetapi dicari terus. Namun kekhawatiran hidup, kecemasan hidup, ketakutan hidup terus membayang-bayangi. Kalau saya tidak punya kuasa ini, kalau saya tidak bisa mengamankan apa yang saya miliki, kalau saya tidak bisa meneruskan kekuasaan kepada anak-anakku dan sanak familiku, kalau yang saya kejar ini justru semakin jauh. Dan akhirnya tidak ada lagi yang bisa dicari tapi tidak dapat. Pergi ke sana tapi tidak peroleh. Dia kejar terus tapi tidak ada. Yesus berkata, ini loh, ada harta yang sangat berharga. Ada harta yang abadi, harta yang begitu mulia, harta yang terpendam dan mutiara. Harta yang terpendam dan mutiara-mutiara yang indah itu berbicara mengenai kerajaan Allah. Pencari harta itu akhirnya oleh kasih karunia Allah, oleh tuntunan Tuhan, menemukan harta itu dan mereka bersuka cita. Dan harta yang paling berharga di dalam hidup manusia itu adalah kratoning swarga, kerajaan surga, kerajaan Allah. Harta itu yang menjadikan Tuhan, tuntunlah hidupku. Kalau aku dapat kerajaan Allah, that is enough. Cukup Tuhan. Oh, saya masih hidup, masih harus bisnis. Tetapi itu bukan yang pertama dan utama. Oh, saya masih harus membesarkan anak-anak, mengajari mereka bisnis, mengutus mereka keluar kota, keluar negeri. Tapi itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah kerajaan Allah yang mewarnai hidup kita, mengutus anak-anak kita melakukan bisnis dagang, bekerja. Visinya adalah visi kehendak Allah. Biarlah Allah berdaulat. Kalau saya mengizinkan anak saya keluar negeri, meneruskan bisnis ini, saya bekerja, Tuhan, biarlah anak-anakku memiliki kedaulatan Allah di dalam hidup mereka, bukan pusat-pusat yang lain yang dijadikan intinya, tetapi kerajaan Allah itu dinyatakan. Maka para pencari harta ini bersuka cita sekali. That is enough. Itu sudah cukup untuk hidupku. Kalau Allah berdaulat, kalau Allah berkuasa, kalau Allah memimpin hidupku, itu sudah cukup di dalam hidupku. Dan itu akan mewarnai seluruh apa yang aku lakukan. Karena yang aku lakukan di semua bidang, Tuhan, Engkau saja yang berdaulat, Engkau saja yang memerintah, Engkau saja yang berencana, Engkau saja yang memimpin. Aku kembali lagi kepada pelukan-Mu, aku kembali lagi kepadamu. Jangan berkata, aku datang dari Engkau, tetapi aku tidak tahu apakah aku kembali kepadamu, pulang kepadamu atau tidak. Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Kalau Engkau yang memerintah di dalam hidup, aku mau rencanamu yang jadi. Aku mau bekerja dengan keras. Aku tidak lagi takut dan gentar. Yang berdaulat itu Tuhan. Biarpun pandemi menggelora begitu rupa, biarpun situasi mungkin saja ekonomi kacau balau, situasi politik mungkin kita belum menebak. Tapi Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan atas gerejamu, Gia Kudus ini. Engkau yang memerintah. Ini gereja milikmu. Engkau yang berdaulat atas keluargaku.
Engkau yang menguasai. Apa yang kutakutkan lagi? Aku tidak mau mamon menjadi pusatku. Aku tidak mau kekuasaan menjadi pusatku. Aku tidak mau orang lain menjadi pusatku. Aku tidak mau benda-benda tertentu menjadi center bagi hidupku. Tetapi aku bersuka cita kalau aku oleh karena anugerahmu, oleh karena kasihmu, aku menemukan kerajaan Allah itu di dalam hidupku. Pertanyaannya, sudahkah engkau menemukan harta yang terpendam itu? Atau kau masih mencari-cari di mana harta itu? Padahal Yesus berkata, ini loh kerajaan Allah ini, kerajaan surga itu. Inilah yang saya cari. Ada sebuah film yang anak-anak muda suka mungkin ya. Judulnya End's Game. Permainan pertandingan terakhir. Ada seorang tokoh yang namanya Thanos. Dia cari akik. Kalau dia bisa menemukan akik itu dengan komplit, dia bilang, aku akan menguasai universe. Aku akan menguasai alam semesta. Semuanya bisa saya nihilkan, leburkan, nolkan. Dia tidak peduli. Cari akik itu. Padahal filmnya dibuat di barat loh. Tapi batu akik yang dicari. Batu akik kegemaran orang-orang Indonesia sebenarnya. Tapi dalam film itu batu akik yang dicari. Tidak peduli dia cari. Anaknya ada satu batu yang dia harus cari. Kalau itu dia cari, dia bisa sempurna, dia bisa sangat berkuasa. Anaknya sendiri didorong ke jurang, jatuh dan mati, tidak peduli. Ada orang-orang yang matanya itu tertutup dengan kegelapan. Dia tertawan dengan dosa-dosa, tertawan dengan ambisinya yang tidak kudus, dan keinginan-keinginannya yang begitu besar. Dia dorong anak itu, anak perempuannya yang sudah gadis. Yang penting bapak punya kuasa. Bapakmu punya power, bisa meleburkan alam semesta yang ada. Bisa menihilkan mereka. Yang penting bapakmu punya power. Yang penting apa keinginan saya terpenuhi. Cita-cita kedagingan saya peroleh semuanya. Saya ingin menjadi seperti saya yang berkuasa. Dan tidak lagi menemukan kerajaan Allah. Sudahkah engkau menemukan mutiara itu? Harta yang secara jelas dan nyata dijanjikan oleh Injil. Dijanjikan oleh Injil loh. Bukan di buku-buku yang lain loh. Ini janjinya Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Berarti akan diberikan kepada kita. Itu bukan janji yang halusinasi. Bukan impian-impian yang kosong. Bukan utopia-utopia yang terlalu tinggi. Tapi janji itu diberikan. Apakah kerajaan Allah itu? Dan kerajaan Allah itu secara jelas dinyatakan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Bapa. Kehendak Bapa ini seperti ini. Bapa yang mau berdaulat itu seperti ini. Bapa yang mau memerintah di hidup kita itu seperti ini. Melalui Yesus Kristus kita diberi kuasa Roh Kudus. Bukan rohmu yang memimpin, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Dalam anugerahnya Allah, kita diberi di dalam Yesus Kristus. Kita diberi kerajaan Allah lagi. Maka Christ is enough. Kristus sudah cukup untukmu. Jangan kau tambahkan Kristus dengan yang lain. Jangan kau menyimpang
Kristus kemudian menambah yang lain. Kristus sudah cukup di dalam hidup kita. Kristus adalah jalan menuju kepada Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Dia adalah the center of the kingdom of God, the center of the kingdom of heaven. Oleh karena itu, kalau Kristus sebagai pusat bagi hidupku, maka perkataanku, karya-karyaku, kerjaku, bisnisku, tugas-tugasku, senternya adalah Kristus. Melihat kepada Kristus. Ini sudah benar atau enggak? Jalannya sudah lurus atau enggak? Sudah di dalam terang Allah atau tidak? Tuhan, Engkau saja yang berdaulat penuh. Engkau saja yang memerintah Tuhan, bukan diriku sendiri, bukan benda-benda, bukan yang lain yang memerintah, tetapi Engkau sendiri. Sudahkah kita menemukan harta yang terpendam itu? Sudahkah kita menemukan mutiara itu? Atau ada yang masih mencari-cari? Ada yang masih pergi ke sana, ke sini. Tapi Injil Tuhan berkata, kerajaan Allah akan ditemukan bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus Yesus. Dialah yang membawa kita kepada Bapa dan kuasa Roh Kudus. Temukanlah harta yang terpendam, jangan dicari-cari lagi. Christ is enough. Kristus cukup untukmu, untuk saya juga. Christ is enough. Cukup. Supaya kita datang kepadanya dengan ketulusan dan kemurnian. Kita berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Amin. Mari kita respon dengan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagunya? Ku mau cinta. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan iman kita. Ya Aba, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah hidupku, haleluya. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, tanganlah sesuai dengan rencanamu. Biar musik saja mengalir dengan pelan, musik saja mengalir. Sekarang tutup matamu, berdoalah secara pribadi. Tidak ada yang menengok ke kanan dan ke kiri. Apakah engkau sudah menemukan harta yang terpendam? Atau ada pusat
pusat yang lain di dalam hidupmu. Bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Tapi kau sudah tergiur dengan pusat-pusat yang lain. Pagi ini Tuhan mau supaya kita memusatkan hidup kembali kepada kerajaan Allah, kerajaan surga. Saya mau berdoa. Siapa yang mau memusatkan hidupnya kembali kepada kerajaan Allah? Belum terlambat. Yang mau didoakan angkat tanganmu. Yang mau didoakan. Yang mau Tuhan, aku memusatkan hidupku kembali kepadamu. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami melihat tangan-tangan di atas yang mengangkat tangan mereka. Mereka mau cinta Tuhan, mau memusatkan Allah di dalam diri mereka. Juga tangan-tangan yang ada di lantai 2 ini, mereka mengangkat tangan untuk mencari kerajaan Allah kembali. Tuhan, lawalah mereka, jamalah anak-anakmu ini, jamalah. Sudah saatnya untuk kembali kepada kerajaan Allah, kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jamalah anak-anakmu yang mengangkat tangan. Lawanlah mereka ya Tuhan. Jamalah dan berilah kekuatan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Jamalah ya Tuhan. Jamalah, lawatlah ya Tuhan. Jamalah, turunkan tanganmu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba. Pak Oki akan berdoa, mari silakan. Ini aku anakmu, nyatakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, nanti setelah ini langsung serahkan Pak Lukas ya. Ya aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhan Engkau permata hati kami yang sesungguhnya, Engkaulah kepenuhan kami yang sesungguhnya, Engkaulah Tuhan kepuasan kami yang sejati. Ampuni Tuhan kalau kami masih sering kehilangan fokus, kami masih sering kehilangan akan apa yang kami cari yang sesungguhnya, mungkin itu di dunia yang dunia tawarkan ini Tuhan. Tapi pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan ingatkan kami sekali lagi bahwa Tuhan Engkaulah yang kami harus cari Tuhan. Engkaulah yang mengetahui setiap kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang memuaskan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami, kuatkan kami untuk tetap punya fokus untuk mencari dan mempertahankan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam pekerjaan kami, Engkau ada di dalam keluarga kami, Engkau ada di dalam pelayanan kami. Engkau Tuhan yang menjadi tolak ukur akan setiap kami. Engkau Tuhan yang berdaulat Tuhan akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan selanjutnya kami serahkan ke Pak Lukas. Ya, sebelum saya mengundang majelis dan para hamba Tuhan maju ke depan, saya ingin tahu apakah semua sudah mengambil hosti dan anggur, saudara-saudara.
Kalau belum, saudara bisa mengambilnya kalau dekat dengan hosti dan anggur. Kalau jauh, saudara bisa angkat tangan. Nanti ditolong oleh majelis. Ya, sudah semua ya? Ya. Oleh karena itu saya undang para majelis dan para hamba Tuhan bisa mendampingi saya. Doa nanti ya. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi hosti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara menikmatinya, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Sekarang kita akan mengangkat cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Tubuh dan darah-Mu Tuhan mengingatkan kepada setiap kami akan cinta-Mu yang luar biasa, cinta-Mu yang dahsyat, sehingga kami semua Engkau selamatkan dengan kasih yang begitu tinggi, pengorbanan-Mu, kematian-Mu Tuhan, untuk membebaskan kepada setiap kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Amin. Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi kami bersyukur untuk pelayanan perjamuan ini. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Cawan-cawan akan dikumpulkan oleh majelis.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih, sebelum saya sampaikan beberapa hal di warta ini, kami akan menyambut apabila ada Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami akan menyambutnya. Silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri. Kami akan menyambutnya. Ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia semuanya. Beberapa warta yang saya tekankan, info pendewasaan TPI Kolombo Jogja pada hari Minggu tanggal 19 November 2023. Acara pentabisan Pendeta Muda Yusuf Lempang menjadi pendeta dan gembala jemaat serta pendewasaan TPI Kolombo dan hari ulang tahun TPI Kolombo ke-41. Dan ini ada beberapa jemaat yang menikah. Upacara pernikahan gereja ini akan dilaksanakan upacara pernikahan gereja antara Saudara Yohanes Kevin Patola dengan Saudari Maria Magdalena Ayu Sumanto. Dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 5 November 2023 oleh Pendeta Yohanes Willy Sujarmi, Gembala Jemaat GIA Magelang. Selamat menempuh bahtera hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, upacara pernikahan gereja ini setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan sah, maka dilaksanakan upacara pernikahan gereja ini antara Rian Adrian Chandra dengan Saudari Stella Apvia Purwanto hari Sabtu tanggal 25 November 2023 yang akan dilayani nanti oleh Pendeta Elisa, majelis pendamping Bapak Unarjo dan Bapak Diki. Dukung dalam doa untuk pernikahan agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Juga upacara pernikahan gereja ini akan dilaksanakan antara Saudara Buddha Andri Wardana dengan Saudari Lydia Sistanto. Hadir kira-kira calon mempelai ini? Hadir? Oh iya, di belakang ya. Yang saudara Budanya yang enggak ada nih. Oh iya. Oke, Lydia. Terima kasih. Pernah anak sekolah minggu saya, Lydia nih. Ya, dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 yang dilayani oleh Pendeta Yonatan Kristiano. Berita ini akan diumumkan mulai tanggal 5 hari ini November 2023. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Pendeta Lukas Sutrisno paling lambat tanggal 19 November. Harap jemaat maklum. Lalu kelas bimbingan pranikah bagi jemaat yang merencanakan menikah tahun 2024 diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Mohon dapat diperhatikan dengan serius
agar dapat menempuh semua prosedur dan persyaratan pernikahan sehingga dapat dilayani dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ini berita sukacita, berita kelahiran, telah lahir dengan anugerah Tuhan anak Jesial Nicole Mulyono, putra pertama, anak pertama dari Bapak Eko Mulyono dan Ibu Miranda Monica. Lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2023. Alamatnya di Pati, Desa Ketanen RT 5 RW 1 Kecamatan Terangkel Pati. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran putri pertama Bapak Ibu Eko Mulyono. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang terakhir, baptisan air. Dukung dalam doa untuk ke-12 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu 6 Desember 2023 jam 4 sore. Ada nama-nama di situ di warta. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa Samuel Catur Setiono, paling lambat tanggal 19 November. Harap jemaat maklum. Ya, kita dukung dalam doa untuk ke-12 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air ini. Saya rasa tidak ada yang ditekankan. Bapak Ibu bisa perhatikan yang lain di warta ini, baik cetak maupun elektronik, sehingga lebih lengkap lagi. Yang terakhir saya akan memanggil hari ini, dalam minggu ini yang berulang tahun, menyambut yang berulang tahun. Ada yang dalam seminggu ini Bapak Ibu saudara berulang tahun, silahkan bangkit berdiri. Oh, di atas, ya, 1, 2, di bawah. Tidak ada lagi dalam waktu seminggu ini yang berulang tahun. Oke. Baik, kita akan berdoa bagi saudara kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terlebih kepada saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam waktu seminggu ini berulang tahun. Kami sangat bersyukur Engkau terus tambahkan umur kepada setiap kami dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya ini adalah semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan, khususnya anak-anak Tuhan yang hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi saat ini pergumulan dan pengharapannya, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, cita-cita, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolongnya dan Engkau menyertai dan memberkatinya, sehingga dalam perjalanan kehidupannya ke depan senantiasa dalam pimpinan Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kasih setia Tuhan atas jemaat Tuhan, atas saudara-saudara yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terus tambahkan kekuatan, hikmat, akal budi, kesehatan, dan juga iman yang semakin kuat untuk cinta kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan berjalan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kami bisa merasakan ada satu sukacita yang besar yang kau berikan kepada kami. Melalui firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah itu akan memberikan satu kekuatan pengertian kepada kami bahwa hanya Engkau-lah Tuhan yang mampu dan bisa memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, biarlah fokus kami hanya kepada Engkau, karena Engkau-lah segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami pada hari ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Dan kami juga Engkau telah berkati sedemikian rupa sehingga hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan akan kuduskan agar supaya persembahan-persembahan ini akan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di TPI-TP yang kami ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena hari ini kami sudah minta di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, mari kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.